Kamar itu hanya diterangi satu bohlam kuning yang berkedip-kedip, seolah-olah ia pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Bau kamar itu sangat spesifik, perpaduan antara minyak kayu putih yang sudah menguap berjam-jam, aroma bunga melati yang mulai layu di atas meja rias, dan bau apek dari kain-kain tua. Di luar, hujan turun tidak terlalu deras, tapi suaranya yang menghantam atap seng terdengar seperti ribuan kuku yang mengetuk-ngetuk minta masuk. Aris duduk di tepi tempat tidur, merasakan dinginnya lantai ubin yang merambat naik melalui telapak kakinya yang telanjang. Dia tidak berani bergerak. Dia takut jika dia bergeser sedikit saja, kesunyian yang rapuh ini akan pecah. Di hadapannya, sosok yang paling dia cintai tampak begitu ringkih. Emak, perempuan yang dulu mampu menggendong bakul sayur berkilo-kilometer, kini hanya tampak seperti tumpukan tulang yang dibalut kulit pucat seputih kertas. Nafasnya pendek, berat, dan mengeluarkan suara ngorok halus yang tersumbat, seolah-olah ada cairan yang menghalangi jalan udaranya. Tiba-tiba, tangan emak yang dingin dan kering seperti kulit kayu tua bergelak. Jari-jarinya yang gemetar meraba-raba mencari tangan Aris. Begitu bersentuhan, Aris terjengit. Kulit emak terasa sangat dingin, sebuah dingin yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dingin yang datang dari dalam. Aris, suara itu keluar. Sangat tipis, nyaris seperti gesekan amplas di atas kayu. Aris mendekatkan telinganya ke bibir emak yang membiru. Iya, Mak. Aris di sini. Aris nggak kemana-mana. Mata emak yang semula terpejam, perlahan terbuka. Matanya tidak lagi putih bersih, warnanya keruh, kekuningan, dan tatapannya kosong, menembus langit-langit kamar yang berjamur. Dia tidak menatap Aris, tapi Aris merasa seolah-olah emak sedang melihat sesuatu yang berdiri tepat di belakang bahunya. Nanti, kalau ibu sudah nggak ada, emak terbatuk. Tubuhnya yang kurus berguncang hebat, dan Aris bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangan emak yang melonjak tak beraturan. Jangan lewat jalan baru yang aspalnya mulus itu. Jangan. Ambulansnya harus lewat jalur lama, lewat tanjakan emak. Aris mengerutkan kening. Tanjakan emak? Tapi, Mak, jalan itu sudah ditutup. Katanya rawan longsor. Hutannya juga sudah terlalu rimbun. Lewat jalur utama saja ya, biar cepat. Tidak. Emak mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara desis yang mengerikan. Matanya kini melirik tajam ke arah Aris. Ibu mau pamit. Ibu punya janji sama yang di sana. Kalau kamu sayang ibu, lewat tanjakan emak. Janji, Aris? Aris menelan ludah. Suasana kamar mendadak terasa lebih sempit. Dia merasa oksigen di ruangan itu seperti disedot keluar. Bau melati yang tadinya lamat-lamat kini mendadak menusuk hidung. Seolah-olah ada satu karpet bunga yang baru saja ditebar di bawah tempat tidur. Iya, Mak. Aris janji. Kita lewat tanjakan emak. Mendengar kata-kata itu, tekanan di wajah emak mendadak luruh. Cengkeramannya mengendur. Matanya yang kuning perlahan kembali berputar ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Sebuah hembusan nafas panjang keluar dari mulut emak. Itu adalah nafas terakhirnya. Bersamaan dengan itu, lampu bohlam di atas mereka meledak, menyisakan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Aris mendengar suara samar dari arah sudut kamar. Suara seperti seorang perempuan tua yang sedang terkekeh pelan, diikuti oleh aroma tanah basah yang sangat menyengat. Emak sudah pergi, tapi perjalanan mereka baru saja dimulai. Hujan telah mereda menjadi gerimis tipis yang membalut kota dengan sisa-sisa hawa dingin. Di depan rumah duka, sebuah ambulans tua berwarna putih kusam yang warnanya lebih mirip tulang yang menguning, terparkir dengan mesin yang tetap menyala. Asap knalpotnya mengepul tebal, bergulung-gulung di bawah cahaya lampu jalan yang remang. Aris berdiri di depan pintu belakang ambulans. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu besi yang terasa sedingin es. Di dalamnya, keranda besi yang ditutupi kain hijau bertuliskan ayat-ayat suci sudah terpasang kokoh. Di bawah kain itu, jasad emak terbujur kaku. Mas, sudah siap? Suara berat itu memecah lamunan Aris. Pak Dadang, sang sopir, berdiri di samping pintu kemudi. Wajahnya penuh kerutan, matanya merah karena kurang tidur, dan tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih kayu hitam yang mengeluarkan suara klik
Klik, klik, setiap kali butirannya beradu. Aris mengangguk pelan. "Siap, Pak. Mari kita jalan sekarang sebelum fajar." Mereka masuk ke kabin depan. Begitu pintu ditutup, suara bising dunia luar mendadak teredam, digantikan oleh aroma yang menyesakan. Campuran bau disinfektan yang tajam, parfum gantung aroma jeruk yang sudah apak, dan bau kopi hitam pekat dari termos Pak Dadang. Ambulans mulai bergerak perlahan. Roda-rodanya melindas genangan air dengan suara crash yang ritmis. "Kita ambil jalur cepat lewat tol ya, Mas?" tanya Pak Dadang tanpa menoleh. Matanya terpaku pada jalanan yang sepi. Aris terdiam sejenak. Dia teringat pesan terakhir emak. Bulu kudutnya meremang. "Enggak, Pak. Kita lewat jalur lama. Jalur yang memutar lewat perbukitan." Pak Dadang tiba-tiba menginjak rem sedikit mendadak. Tasbih di tangannya berhenti berputar. Dia menoleh ke arah Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jalur lama? Maksud Mas, lewat tanjakan emak?" Suara Pak Dadang merendah, hampir berbisik. Aris menghela nafas panjang, menatap lurus ke depan. "Iya, itu wasiat terakhir emak. Beliau minta lewat sana." Pak Dadang terdiam cukup lama. Hanya suara mesin mobil yang meraung tidak stabil memenuhi kabin. "Mas Aris," ujar Pak Dadang akhirnya, "saya sudah narik ambulans 20 tahun. Saya tahu semua jalan di provinsi ini. Jalur itu sudah mati sejak longsor besar 5 tahun lalu. Orang-orang menyebutnya jalan terkutuk. Tanjakannya terlalu curam, aspalnya sudah habis dimakan akar pohon. Dan yang lebih penting, bukan cuma kondisi jalannya yang bahaya." Aris menoleh, menatap Pak Dadang dengan serius. "Maksud Bapak, ada alasan kenapa tanjakan itu dinamai Tanjakan Emak?" lanjut Pak Dadang. Suaranya kini terdengar lebih serak. "Dulu ada seorang ibu yang tewas di sana karena mobil jenazah yang membawanya terjun ke jurang. Sejak itu, dia sering mencari teman. Kalau kita lewat sana membawa jenazah, itu sama saja seperti mengantar makanan ke mulut harimau." Aris merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya, meskipun AC ambulans yang tua itu mulai mengeluarkan hembusan angin yang sangat dingin. "Pak, saya sudah janji. Kalau saya melanggar, saya takut emak nggak tenang. Bapak tahu sendiri bagaimana orang tua kalau sudah berpesan di detik-detik terakhir." Pak Dadang kembali memutar tasbihnya. Kali ini lebih cepat. Klik, 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 klik. "Baik kalau itu mau Mas. Tapi saya peringatkan, kalau di tengah jalan Mas mendengar suara-suara dari belakang, atau kalau Mas merasa ada yang ikut duduk di antara kita, jangan sekali-kali menoleh. Fokus saja pada doa Mas." Ambulans itu kemudian berbelok meninggalkan aspal mulus jalan raya, masuk ke sebuah persimpangan kecil yang ditutupi ilalang tinggi. Lampu depan ambulans yang kekuningan menyorot papan penunjuk jalan yang sudah berkarat dan miring, bertuliskan, "Jalur lama, rawan kecelakaan." Saat ban mobil menyentuh jalanan berbatu yang tidak rata, guncangan hebat terjadi. Di belakang, di ruang jenazah, Aris mendengar suara besi keranda yang beradu dengan lantai mobil. Klang, klang. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang mengetuk pintu dari dalam. "Pak, itu cuma guncangan jalan kan?" tanya Aris, suaranya bergetar. Pak Dadang tidak menjawab. Dia hanya mempererat genggamannya pada setir, sementara bibirnya komat kamit merapalkan doa yang tak terdengar. Perjalanan menuju tanjakan emak baru saja dimulai, dan kegelapan di depan mereka tampak jauh lebih pekat daripada malam biasanya. Ambulans itu kini benar-benar meninggalkan peradaban. Aspal yang tadinya berlubang kini berganti total menjadi tanah merah berbatu yang licin karena sisa hujan. Di kanan dan kiri jalan, pohon-pohon jati raksasa berdiri kaku seperti deretan ihsan yang tak berakhir. Ranting-rantingnya yang gundul menjuntai rendah, sesekali menyapu atap mobil dengan suara srek, srek, yang terdengar seperti kuku-kuku panjang yang sedang meraba-raba mencari celah untuk masuk. Jam di dashboard digital ambulans berkedip-kedip kusam. 23.30. "Mas Aris, tutup jendelanya rapat-rapat," perintah Pak Dadang tiba-tiba. Suaranya tidak lagi sekedar berat, tapi ada getaran kecemasan di sana. Aris segera memutar tuas jendela manual yang terasa berat. "Ada apa, Pak? Baunya kok aneh?" Memang benar, udara di dalam kabin mendadak berubah. Bau kopi hitam dan parfum jeruk tadi kalah telak oleh aroma hutan yang membusuk, bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti daging yang dibiarkan di udara terbuka terlalu lama.
Itu kabut kiriman, bisik Pak Dadang. Dia menekan tombol AC, tapi yang keluar hanyalah suara desisan kosong. AC-nya mati, tapi lihat kaca depan kita. Aris memperhatikan. Di luar, kabut putih yang sangat tebal mulai turun dari puncak bukit. Kabut itu tidak melayang seperti awan, melainkan merayap di permukaan tanah, menggulung-gulung dan perlahan naik membalut badan ambulans. Dalam hitungan detik, jarak pandang mereka merosot jahit. Lampu depan ambulans yang kekuningan hanya mampu menembus 1 atau 2 meter ke depan. Sisanya hanya putih yang buta. Aris merasakan suhu di dalam mobil anjlok drastis. Dia bisa melihat uap nafasnya sendiri keluar setiap kali dia menghembuskan nafas. Bulu lengannya meremang hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena ada perasaan bahwa ruang sempit di kabin itu tiba-tiba terasa penuh. "Pak, kok dingin banget? Ini kan AC-nya mati," tanya Aris sambil memeluk dirinya sendiri. Pak Dadang tidak menjawab. Tangannya yang memegang setir terlihat memutih karena mencengkeram terlalu kuat. Matanya terus melirik ke arah kaca spion tengah. "Mas, saya bilang tadi apa? Jangan menoleh ke belakang." Suara Pak Dadang terdengar seperti peringatan terakhir. Namun Aris tidak bisa menahan dirinya. Rasa penasaran itu seperti magnet yang menarik lehernya. Melalui celah kecil di kaca pembatas antara kabin sopir dan ruang jenazah, Aris melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Keranda di belakang sana tidak lagi diam. Kain hijau penutupnya berkibar-kibar pelan, padahal tidak ada angin di dalam sana. Dan di balik kain itu, ada gundukan yang perlahan-lahan terangkat, seolah-olah jasad di dalamnya sedang mencoba untuk duduk. Duk, duk, duk. Suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari bawah mobil, tapi dari arah keranda. Suaranya pelan tapi sangat jelas di tengah deru mesin yang payah. "Pak, kerandanya gerak. Emak kayaknya mau bangun." "Baca sholawat Mas Aris. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Dia cuma mau menguji kita. Tanjakan emak sudah dekat, dan kabut ini adalah gerbangnya." "Tapi Pak, itu suaranya kayak orang lagi kedinginan. Dengar gak?" Dari arah belakang, sebuah bisikan yang sangat tipis menembus kaca pembatas. Suara itu bukan berasal dari telinga, tapi seolah-olah bergema di dalam kepala Aris. "Dingin, Le. Buka ikatannya. Ibu sesak." Aris menutup telinganya dengan kedua telapak tangan. "Enggak, itu bukan emak. Itu bukan emak." "Fokus, Mas," teriak Pak Dadang sambil membanting setir menghindari bongkahan batu besar yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Ambulans itu berguncang hebat saat menabrak lubang dalam. Lampu kabin berkedip 1 kali, lalu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh pucatnya sorot lampu depan yang mulai meredup. Di tengah kegelapan itu, Aris merasakan sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh tengkuk lehernya. Sesuatu yang terasa seperti jemari tangan yang sangat kurus. "Kita sudah sampai di kaki tanjakan," ngumam Pak Dadang. Suaranya kini terdengar sangat lelah. "Tuhan, tolong kami." Di depan mereka, jalanan mulai menanjak dengan sudut yang tidak masuk akal, masuk ke dalam jantung kegelapan yang lebih dalam lagi. Ambulans itu kini mulai menanjak. Sudut kemiringannya perlahan berubah, membuat tubuh Aris dan Pak Dadang sedikit terdorong ke sandaran kursi. Di luar, kabut bukan lagi sekedar uap putih, ia terasa padat, seolah-olah ambulans ini sedang membelah dinding kapas yang basah dan dingin. Cahaya lampu depan memantul balik ke kaca depan, membuat mata perih karena silau yang redup. Di tengah deru mesin yang terdengar seperti napas orang tua yang tersengal-sengal, sebuah suara baru muncul dari arah belakang. Srek, srek. Itu bukan suara ranting pohon, itu adalah suara kain yang bergesekan dengan permukaan logam. Lambat, berirama, dan sangat dekat. Aris mencengkram pinggiran jok mobil hingga buku-buku jarinya memutih. "Pak, Bapak dengar itu? Di belakang!" Pak Dadang tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mempererat genggamannya pada tasbih di tangan kiri, sementara tangan kanannya berjuang menahan kemudi yang mulai bergetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak cepat, merapalkan doa-doa pelindung yang suaranya tenggelam dalam deru mesin. Duk! Satu hantaman keras terdengar dari dinding pembatas tepat di belakang kepala Aris. Aris tersentak, kepalanya hampir membentur kaca depan. "Jangan menoleh, Mas Aris! Saya bilang jangan menoleh!" bentak Pak Dadang. Suaranya pecah, ada nada panik yang mulai bocor dari pertahanannya.
Aris merasakan sebuah getaran merambat dari dinding pembatas ke punggungnya. Getaran itu terasa seperti detak jantung tapi sangat lambat. Dek, dek, dek. Dan bersamaan dengan itu, bau melati yang tadi hanya lamat-lamat kini mendadak meledak di dalam kabin. Bau itu begitu kuat, begitu manis, hingga terasa mual di pangkal tenggorokan. Aris, suaranya bergetar hebat. "Pak, kerandanya seperti diseret. Saya bisa dengar besi beradu dengan lantai. Emak nggak mungkin gerak sendiri kan, Pak?" "Pak Dadang, itu bukan emakmu yang gerak, Mas. Itu mereka yang sedang mencoba masuk ke dalam kain kafannya. Mereka mau mencicipi jasad yang masih hangat." "Astagfirullah, Pak, tolong percepat mobilnya." "Nggak bisa. Kalau saya paksa gas di tanjakan licin begini, ban kita selip dan kita terjun ke bawah." Tiba-tiba, suara gesekan itu berhenti. Hening total selama beberapa detik, hanya menyisakan suara wiper yang menyapu gerimis tipis di kaca depan. Srok, srok, srok. Lalu sebuah bisikan muncul tepat di lubang kecil ventilasi antara kabin dan ruang jenazah. Suaranya bukan lagi suara emak yang lembut, melainkan suara yang parau, berat, dan penuh dengan lendir. "Panas, Le. Ikatannya kencang sekali. Lepas, lepas." Aris menutup matanya rapat-rapat. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. "Itu bukan emak, itu bukan emak," bisiknya berulang-ulang seperti mantra. "Mas, lihat spion tengah," perintah Pak Dadang dengan suara yang sangat rendah, hampir mati. Aris memberanikan diri membuka mata dan melirik ke spion tengah yang sedikit buram. Di sana, di kegelapan ruang belakang yang hanya diterangi lampu indikator medis yang berkedip merah, dia melihat sepasang tangan pucat bertengger di tepi keranda. Tangan itu kurus kering, dengan kulit yang menggelambir dan kuku-kuku hitam yang panjang. Tangan itu perlahan mulai menarik kain hijau penutup keranda ke bawah. Srik. Kain itu jatuh ke lantai ambulans. "Pak, tangannya! Ada tangan di keranda!" teriak Aris histeris. "Jangan dilihat! Tutup matamu, Aris! Baca ayat kursi! Cepat!" teriak Pak Dadang sambil menginjak gas lebih dalam. Mesin ambulans meraung keras, mengeluarkan bunyi nging yang menyakitkan telinga. Mobil itu melompat sedikit saat melindas batu besar, dan pada saat yang sama, hantaman keras kembali terjadi di dinding pembatas. Kali ini lebih kuat, seolah-olah sesuatu yang berat baru saja dilemparkan ke arah mereka dari dalam keranda. Bau amis darah tiba-tiba menyeruak, mengalahkan wangi melati. Aris merasakan sesuatu yang hangat menetes dari lubang ventilasi ke bahunya. Saat dia menyentuhnya dengan jari gemetar, cairan itu berwarna merah kental. "Kita hampir sampai di titik paling curam," bisik Pak Dadang dengan wajahnya yang kini pucat pasi terkena cahaya dashboard. "Siapkan dirimu, Mas. Ini baru permulaan." Ambulans itu merayap seperti simut di atas aspal yang sudah hancur. Cahaya lampu depan yang mulai meredup menyapu dahan-dahan pohon jati yang melengkung rendah, seolah-olah hutan ini sedang berusaha mengatup rahangnya untuk menelan mereka bulat-bulat. Tiba-tiba, Pak Dadang menginjak rem sekuat tenaga. Krik! Tubuh Aris terlempar ke depan, hampir menghantam dashboard. Ban ambulans selip di atas tanah basah sebelum akhirnya berhenti dengan sentakan keras. Aris berengah-engah, jantungnya berdegup hingga terasa di pangkal lidah. "Pak, kenapa berhenti? Kenapa berhenti?" teriak Aris dengan suara yang pecah oleh kepanikan. Pak Dadang tidak menjawab. Tangannya yang memegang setir gemetar hebat. Dia menunjuk ke depan, ke arah sorot lampu yang menembus kabut tipis. Di sana, di tengah jalan yang mulai menanjak curam, duduk seorang wanita tua. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tanah yang kotor. Dia duduk bersimpuh membelakangi ambulans, rambutnya yang putih keabuan terurai panjang menutupi punggungnya yang bungkuk. Dia diam, benar-benar diam, seperti patung batu yang diletakkan di sana sejak ratusan tahun yang lalu. Udara di dalam kabin mendadak terasa hampa, seolah-olah oksigen telah habis disedot oleh sosok di depan mereka. Telinga Aris berdenging kencang sekali, sebuah frekuensi tinggi yang menyakitkan. Bau tanah kuburan yang baru digali, basah dan berkapur, meruap masuk melalui celah pintu yang tidak rapat. Aris berbisik parau. "Siapa itu, Pak? Malam-malam begini, di tengah hutan." "Pak Dadang, jangan turun. Jangan sekali-kali turun. Itu bukan manusia, Aris. Lihat kakinya." "Aris, kakinya kenapa, Pak? Gelap, saya nggak lihat." "Pak Dadang, dia nggak punya kaki.
dia menempel di aspal. Sosok itu mulai bergerak. Perlahan, sangat perlahan, dia berdiri. Gerakannya patah-patah, terdengar suara krek, 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 seperti tulang yang dipaksa bergeser dari sendinya. Saat dia sudah berdiri tegak, dia tidak berbalik, tapi kepalanya perlahan mulai berputar. Bukan tubuhnya yang berputar, tapi hanya lehernya. Berputar 180 derajat hingga wajahnya menghadap ke arah kaca depan ambulans. Aris tercekik oleh teriakannya sendiri yang tertahan di tenggorokan. Wajah itu, wajah emak, tapi matanya tidak ada. Hanya 2 lubang hitam pekat yang mengucurkan cairan kental berwarna daklap. Mulutnya menganga lebar, menampakkan gusi yang menghitam tanpa gigi. Duk, duk, duk. Hantaman dari arah keranda di belakang kembali terdengar. Kali ini jauh lebih brutal. Keranda besi itu bergeser menabrak pintu belakang dengan suara dentuman logam yang memekakkan telinga. "Pak, jalankan mobilnya. Tabrak saja, Pak. Itu bukan emak. Saya mohon jalankan." "Pak Dadang, mesinnya mati, Aris. Mati total." Aris mulai menangis histeris. "Tadi Bapak bilang jangan menoleh. Sekarang dia ada di depan kita. Dia mau apa, Pak?" Sosok di depan itu mengangkat tangannya yang kurus kering, menunjuk tepat ke arah Aris. Bibirnya yang hitam bergerak-gerak mengeluarkan suara desisan yang menyerupai angin di antara celah bebatuan. "Mana janjimu, Aris?" Tiba-tiba, kaca jendela di samping Aris diketuk dari luar. Tuk, tuk, tuk. Aris menoleh perlahan dan di sana, menempel di kaca, adalah wajah yang sama. Wajah emak yang hancur, kulitnya mengelupas karena air hujan, menatapnya dengan lubang mata yang kosong. "Buka pintunya, Le. Ibu mau masuk." Pak Dadang berteriak sekuat tenaga. "Jangan dengarkan! Baca ayatnya, Aris! Sekarang!" Pak Dadang memutar kunci kontak dengan kasar. "Ngeng, ngeng, Pat!" Mesin ambulans terbatuk, mengeluarkan asap hitam dari kap depan, lalu mendadak hidup kembali dengan raungan yang tidak wajar. Tanpa pikir panjang, Pak Dadang menginjak gas sedalam-dalamnya. Ambulans itu melompat maju, menembus sosok yang berdiri di tengah jalan itu seolah-olah menembus asap. Saat melewati titik itu, seluruh kaca mobil bergetar hebat dan suara tawa melengking seorang wanita tua memenuhi kabin, menenggelamkan suara mesin. "Kita masuk ke jantung tanjakan," bisik Pak Dadang dengan napas memburuh. Pegangan yang kuat, dia sudah ada di atas mobil. Ambulans itu kini berada di sudut kemiringan yang mustahil. Moncong mobil mendongak ke langit seolah-olah sedang mencoba mendaki dinding tegak. Di bawah, jurang menganga lebar, hanya dibatasi oleh semak belukar yang basah. Cahaya lampu depan kini tidak lagi menyinari jalan, melainkan menyorot lurus ke kabut yang menggantung di udara, menciptakan pilar cahaya pucat yang mengerikan. Tiba-tiba, suara krek, bluk terdengar dari balik kap mesin. Mobil itu terbatuk hebat. Seluruh bodi ambulans bergetar seolah sedang mengalami sakaratul maut. Dan kemudian, hening. Mesin itu mati. Bukan sekedar mati, tapi seolah-olah ada tangan raksasa yang mencekik jantung mekanisnya hingga berhenti seketika. "Pak, kenapa mesinnya?" teriak Aris. Tangannya mencengkram dashboard hingga kuku-kukunya memutih. Pak Dadang tidak menjawab. Dia menginjak pedal rem sekuat tenaga. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Remnya blong, Aris. Cairannya bocor." Ambulans itu mulai bergerak mundur. Perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat. Seret, seret, suara ban yang bergesekan dengan kerikil tajam terdengar seperti jeritan. Aris merasakan perutnya mual karena sensasi gravitasi yang menarik mereka ke belakang menuju jurang. Bau kopling yang terbakar menyengat hidung, bercampur dengan aroma amis yang kini semakin pekat di dalam kabin. Dari atap mobil, terdengar suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Lambat dan berirama. Seolah-olah ada seseorang yang sedang jongkok di atas sana mengetuk kaca depan dengan kuku yang keras. Pak Dadang berteriak parau. "Aris, cepat turun, cari batu paling besar, ganjal ban belakang, sekarang!" Aris membeku karena takut. "Turun, Pak, di luar gelap sekali. Dia ada di atas mobil, Pak." "Kalau kamu nggak turun, kita semua bakal jadi mayat di bawah sana. Cepat, saya tahan rem tangan sebisanya." Aris membuka pintu dengan tangan gemetar. Begitu pintu terbuka, udara dingin yang menusuk langsung menerjang wajahnya, membawa bau bangkai yang sangat busuk.
Dia melompat keluar, kakinya mendarat di tanah yang licin dan berlumpur. Di bawah sorot lampu belakang ambulans yang berwarna merah pucat, Aris merangkak di tanah. Dia mencari-cari batu di antara semak berduri. Tangannya tergores, darah hangat menetes di jemarinya, tapi dia tidak peduli. "Dapat!" teriak Aris saat jemarinya menyentuh sebongkah batu kali yang besar. Saat dia hendak mengangkat batu itu, sebuah tangan pucat muncul dari bawah kolong ambulans. Tangan itu memegang pergelangan tangan Aris. Dinginnya tangan itu melampaui dinginnya air hujan. Rasanya seperti memegang es yang membeku selama 1000 tahun. Aris tersungkur. Di bawah kolong mobil, dalam kegelapan yang pekat, dia melihat sepasang mata merah menyala. Dan di sana, di samping roda belakang, dia melihat wajah emak. Wajah yang sama dengan yang dia lihat di jendela. Tengah tersenyum lebar menampakkan deretan gigi yang runcing dan menghitam. "Jangan diganjal, Le. Biarkan ibu pulang ke bawah," bisik suara itu dari bawah mobil. Aris menangis sesekanggukan. "Lepas! Pergi kamu! Ini bukan emak! Emak saya nggak mungkin begini!" Pak Dadang, "Aris! Cepat! Mobilnya mau meluncur!" Dengan sisa keberaniannya, Aris menyentakkan tangannya hingga terlepas. Dia mengangkat batu itu dengan seluruh tenaga yang tersisa dan menghantamkannya ke arah ban belakang. Brak! Batu itu terjepit tepat saat ambulans itu merosot beberapa sentimeter lagi dari bibir jurang. Mobil itu akhirnya berhenti bergerak, statis di tengah tanjakan curam yang gelap. Aris terduduk di tanah berlumpur yang dingin, napasnya memburu, paru-parunya terasa seperti terbakar. Dia menengadah ke arah atap ambulans. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang sesaat menembus awan, dia melihat kain kafan putih menjuntai dari pinggiran atap, melambai-lambai ditiup angin hutan yang kencang. "Pak, dia sudah di atas mobil," bisik Aris pada kesunyian yang mencekam. Aris masih berlutut di tanah lumpur yang dingin. Lututnya bergemetar dan telapak tangannya perih setelah mengganjal ban. Dia tidak berani berdiri tegak. Dia merasa jika dia mengangkat kepala sedikit saja, dia akan berhadapan langsung dengan sesuatu yang menjuntai dari atap ambulans. "Aris, masuk! Cepat masuk ke dalam!" teriak Pak Dadang dari jendela supir. Suaranya terdengar jauh, seolah-olah terhalang oleh dinding kaca yang tebal, padahal jarak mereka hanya 2 meter. Aris mencoba berdiri, tapi tepat saat dia bertumpu pada bodi ambulans yang dingin, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bodi besi mobil itu tidak lagi seperti logam, rasanya lunak dan hangat, seperti menyentuh kulit manusia yang sedang demam tinggi. Tiba-tiba, sebuah hembusan napas yang sangat dingin menerpa tengkuk Aris. Baunya seperti bunga melati yang busuk terendam air. Aris membeku. Dia merasakan sepasang tangan kurus dengan kulit yang terasa seperti plastik tipis yang keriput melingkar perlahan di leher Aris dari belakang. Kuku-kuku panjang yang tajam sedikit menekan jaket Aris tepat di urat nadi leher. Suara misterius tepat di telinga Aris. "Kenapa buru-buru, Le? Ibu kangen. Ibu mau peluk." Aris, suaranya tercekak, hanya desisan ketakutan. "Enggak, emak sudah meninggal. Kamu bukan emak." "Ibu belum mati. Kamu yang membunuh ibu dengan membawa ibu ke jalan ini. Lihat wajah ibu." Aris memejamkan mata sekuat tenaga. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. "Pergi! Demi Allah, pergi!" "Aris, jangan didengarkan. Itu tipuan." Tangan Pak Dadang menjulurkan tangannya keluar jendela, mencoba meraih kerah jaket Aris. "Pegang tangan saya, cepat!" Aris mencoba meraih tangan Pak Dadang, tapi tanah di bawah kakinya mendadak terasa amblas. Dia merasa ditarik ke bawah kolong mobil oleh kekuatan yang tak terlihat. Di saat yang sama, suara tawa anak kecil muncul dari dalam ambulans, dari arah keranda, bersahutan dengan tangisan emak yang memilukan. "Hihihi, hiks, hihihi." Dunia seolah berputar bagi Aris. Dia merasakan telinganya berdenging kencang hingga kepalanya serasa mau pecah. Di tengah kebisingan gaib itu, dia melihat bayangan di tanah. Bayangan ambulans itu tidak lagi berbentuk mobil, melainkan berbentuk peti mati raksasa yang sedang dikelilingi oleh sosok-sosok hitam tanpa wajah. "Pak Dadang, Aris, tatap mata saya. Jangan lihat bayangan itu. Sebut nama Tuhan Aris." Aris berteriak histeris. "Mereka ada di mana-mana, Pak. Mereka pegang kaki saya." "Itu cuma ilusi. Tarik kakimu." Dengan sentakan liar, Aris berhasil melepaskan diri dari pegangan di bawah mobil. Dia melompat ke arah pintu kabin dan membantingnya hingga tertutup rapat. Brak! Begitu di dalam, suasana mendadak sunyi.
Terlalu sunyi. Suara mesin yang mati, suara hujan, bahkan suara napas Pak Dadang seolah tidak ada. Aris menoleh ke samping. Pak Dadang duduk kaku, matanya melotot menatap kaca depan, tapi mulutnya menganga lebar seolah berteriak tanpa suara. Di telinga kiri Aris, bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas dan lebih intim, seolah-olah bibir sosok itu melekat di daun telinganya. Kamu bawa pulang yang bukan milikmu, yang di dalam keranda itu bukan ibu. Aris menoleh serah perlahan ke arah kaca pembatas. Di sana, di balik kaca yang kini berembun tebal, sebuah jari telunjuk yang pucat mulai menuliskan sesuatu di embun itu dari arah ruang jenazah. Huruf demi huruf terbentuk. M-A-T-I. Aris terduduk kaku di kursi penumpang. Napasnya pendek-pendek, bahunya naik turun dengan cepat. Tulisan mati di embun kaca pembatas itu masih nampuk jelas, seolah diukir oleh kuku yang tajam. Dia tidak berani bergerak, bahkan untuk sekedar menyeka keringat dingin yang mengucur masuk ke matanya. Pak Dadang, bisik Aris. Suaranya serak, nyaris hilang. Pak Dadang masih terdiam, tangannya mencengkram kemudi hingga sendi-sendinya berbunyi krek. Perlahan, Pak Dadang mengangkat telunjuknya yang gemetar, menunjuk ke arah kaca spion tengah yang tergantung di atas dashboard. Mas, jangan menoleh ke belakang. Suara Pak Dadang terdengar sangat tua, seolah dia baru saja menua 10 tahun dalam 1 menit. Lihat saja, di spion itu. Aris merasakan sebuah gelombang hawa panas menjalar dari arah belakang. Bukan panas yang nyaman, tapi panas yang menyengat seperti uap dari rebusan air yang mendidih. Bau formalin yang tadinya tajam, kini mendadak berganti menjadi bau daging terbakar yang sangat amis. Aris memberanikan diri. Matanya perlahan melirik ke arah kaca spion kecil itu. Di dalam spion, ruang jenazah yang seharusnya gelap gulita kini terterangi oleh cahaya kemerahan yang entah datang dari mana. Di samping keranda besi yang sudah miring, duduk seorang wanita. Ia mengenakan kain kafan yang sudah compang-camping dan berwarna kecoklatan karena tanah. Sosok itu tidak berbaring. Ia duduk bersila di lantai ambulans, menghadap langsung ke arah kaca pembatas. Wajahnya adalah wajah emak, tapi kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering yang dipaksa merekah. Rambutnya yang putih terjuntai keluar dari ikatan kafan yang longgar. Aris, suara tangis yang tertahan. Emak, itu benar emak. Sosok di spion, bibirnya tidak bergerak, tapi suaranya bergema di seluruh kabin. Kenapa kamu bawa ibu ke sini, Aris? Kamu tahu ibu benci tempat ini. Panas. Di sini sangat panas. Jangan dijawab, Mas. Dia sedang memancing jiwamu untuk keluar dari raga. Tiba-tiba, sosok di dalam spion itu merangkak maju. Gerakannya sangat cepat seperti laba-laba. Wajahnya mendekat ke arah kaca pembatas hingga hidungnya yang hancur menempel di kaca. Di dalam spion, Aris bisa melihat mata emak yang semula putih kini berubah menjadi merah darah secara keseluruhan. Krek, krek. Kaca pembatas itu mulai retak. Retakannya membentuk sarang laba-laba, tepat di titik di mana wajah sosok itu menempel. Pak, kaca pembatasnya mau pecah. Dia mau masuk ke sini. Pegang tasbih saya, Mas. Cepat, kita harus melakukan sesuatu atau kita tidak akan pernah keluar dari tanjakan ini. Sosok di spion tertawa melengking. Tanjakan ini milikku sekarang. Kalian tidak akan sampai ke puncak. Kalian akan tinggal di sini bersamaku selamanya. Aris merasakan tangan Pak Dadang yang kasar menarik tangannya untuk memegang tasbih kayu. Tasbih itu terasa panas, seolah-olah butirannya adalah bara api yang sedang membara. Di saat yang sama, tendangan keras menghantam bagian belakang kursi Aris. Brak, brak, brak. Seolah ada seseorang yang sedang mengamuk di ruang jenazah, menendangi kursi mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Aris, ambil dupa di laci dashboard. Cepat, kita harus memberi makan penunggu tanjakan ini agar mereka melepaskan jasad emakmu. Aris dengan panik membuka laci. Di dalamnya, selain tumpukan STNK dan nota bensin, terdapat satu bungkus dupa hitam yang sudah lama. Tangannya gemetar saat mencoba mencari korek api, sementara di belakangnya, suara tawa itu semakin keras, bercampur dengan suara besi keranda yang diseret paksa. Cepat Aris, sebelum dia memecahkan kacanya. Di kaca spion, sosok di sana kini sedang menjulurkan lidahnya yang panjang dan hitam, menjilat retakan kaca pembatas seolah sedang mencicipi rasa takut yang terpancar dari tengkuk Aris.
Kabin ambulans terasa semakin sempit, seolah-olah dinding-dinding besinya perlahan mengkerut dan menjepit Aris dan Pak Dadang. Suara tawa melengking dari ruang jenazah kini berubah menjadi geraman rendah yang membuat jok kursi bergetar hebat. Jrek, jrek, bles. Setelah percobaan kelima, korek api mati di tangan Aris akhirnya menyala. Api kecil yang kekuningan itu menari-nari di tiup hawa dingin yang entah datang dari mana. Aris segera menyelut ujung batang dupa hitam yang panjang. Asap putih tebal mulai mengepul dari ujung dupa itu. Baunya sangat tajam, perpaduan antara melati busuk, kayu cendana, dan sesuatu yang amis. Begitu asap itu memenuhi kabin, Aris merasakan dadanya sesak, seolah-olah paru-parunya dipenuhi oleh debu halus. Kulit wajahnya terasa perih terpapar hawa panas yang memancar dari arah keranda. "Jangan berhenti bernafas, Aris. Terus nyalakan," teriak Pak Dadang. Dia kini melepaskan setir, membiarkan mobil tertahan oleh ganjal batu di luar dan memutar tubuhnya menghadap kaca pembatas. "Pak, asapnya kok warnanya hitam, Pak? Ini dupa apa, Pak?" "Ini bukan dupa biasa. Ini uboh rampe terakhir kalau jalan sudah ditutup oleh mereka. Sekarang sebut nama emakmu. Panggil dia pulang." "Mak, Siti Aminah binti Haji Mansur. Mak, istighfar, Mak. Ayo pulang ke rumah." Tiba-tiba, hantaman di kaca pembatas berhenti. Hening sejenak. Namun di balik retakan kaca yang berbentuk sarang laba-laba itu, muncul sebuah mata. Satu mata besar yang melotot, menempel tepat di retakan. Pupilnya vertikal seperti mata kucing, dan warnanya kuning menyala. Sosok di belakang sana mulai berbicara. Kali ini bukan bisikan, tapi suara yang berat dan bergetar seolah-olah 1000 orang berbicara secara bersamaan. "Siti Aminah sudah kami ambil. Yang di dalam kain putih itu hanyalah tanah, hanyalah daging yang kami pinjamkan." "Bohong! Demi Yang Maha Kuasa, lepaskan jasad ini. Dia punya janji pada tanah kelahirannya." "Mak, Aris di sini, Mak. Jangan mau dibawa mereka." Pak Dadang menyambar dupa dari tangan Aris. Dengan gerakan cepat dia mengasapi setiap sudut kabin lalu menyapukan asap dupa itu ke arah kaca pembatas. Saat asap dupa menyentuh kaca yang retak, terdengar suara desisan seperti air yang dituang ke atas besi panas. Sssss. Sosok di balik kaca itu menjerit. Jeritannya begitu melengking hingga telinga Aris mengeluarkan darah sedikit di bagian lubangnya. Kaca pembatas itu tidak pecah, tapi mendadak tertutup oleh cairan hitam kental yang mengalir turun seperti air tamat Aris. "Pegang kemudi Aris, sekarang," perintah Pak Dadang. "Tapi Pak, mesinnya masih mati." "Jangan tanya, pegang saja. Saya akan dorong dari dalam dengan doa." Pak Dadang mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang menggelegar, memenuhi ruang kabin yang pengap oleh asap hitam. Anehnya, meskipun mesin mati, jarum speedometer di dashboard mulai bergerak naik. Angka 10, 20, 30. Ambulans itu mulai bergerak maju, pelan, sangat pelan, seolah-olah sedang mendaki di atas tumpukan tubuh manusia yang licin. Ban mobil berdecit hebat, mengeluarkan bau karet berbakar yang sangat menyengat. Di luar jendela, Aris melihat ratusan tangan pucat muncul dari tanah mencoba mencengkram pelek roda ambulans. "Terus sebut namanya Aris, jangan berhenti." Aris memejamkan mata, memegang kemudi dengan tangan yang bermandian sungit dan darah. "Siti Aminah, Siti Aminah, Siti Aminah." Tepat saat mereka hampir mencapai titik tertinggi tanjakan, sebuah dentuman keras terdengar dari atap mobil. Sesuatu yang sangat berat baru saja melompat jatuh tepat di atas kepala mereka, membuat atap ambulans melesak ke dalam. Atap ambulans di atas kepala Aris perlahan melesak ke bawah, menciptakan cekungan besar seolah-olah ada raksasa yang sedang berdiri di atas mobil. Baut-baut di plafon mulai terlepas satu persatu, jatuh ke lantai dengan bunyi ting, ting, yang nyaring di tengah kesunyian yang mencekam. "Pak, atapnya mau runtuh!" teriak Aris, tubuhnya membungkuk menghindari tekanan logam yang semakin rendah. Pak Dadang tidak berpaling. Wajahnya bersimbah keringat, matanya terpejam rapat sementara mulutnya terus merapalkan doa dengan kecepatan yang luar biasa. Tangannya yang memegang tasbih kini bergetar hebat. Butiran kayu hitam itu tampak mulai retak karena tekanan energi yang tak kasat mata. Tekanan udara di dalam kabin mendadak melonjak. Telinga Aris berdenging kencang. Rasa sakitnya seperti ditusuk jarum panjang hingga ke otak. Bau amis darah yang tadinya hanya samar, kini meledak memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma hangus dari mesin yang dipaksa berjalan tanpa bensin. Aris mengerang kesakitan. "Telinga saya, Pak, sakit sekali. Berhenti, Pak, saya nggak kuat." Pak Dadang tanpa membuka mata. "Jangan lepaskan setirnya.
Kalau kamu lepas, kita bukan cuma mati, tapi jiwa kita bakal diseret ke bawah tanjakan ini selamanya. Tapi ini bukan mobil lagi, Pak. Ini kayak neraka. Tiba-tiba, kaca jendela di samping Aris pecah berkeping-keping. Perang! Bukan karena lemparan batu, tapi karena tekanan dari luar. Ratusan tangan pucat yang tadi merayap di tanah, kini menjulur masuk melalui jendela yang hancur. Tangan-tangan itu kurus kering, kulitnya dingin dan licin seperti lendir ikan. Mereka mencengkram bahu Aris, menarik bajunya, mencoba menyeretnya keluar menuju kegelapan hutan. Di tengah kekacauan itu, sesosok wajah muncul di lubang jendela yang pecah. Itu wajah emak. Tapi kali ini wajah itu menangis. Air matanya berwarna merah pekat mengalir di pipinya yang pucat. Aris, tolong ibu, Le. Sakit. Di sini gelap. Suara itu begitu lembut, begitu nyata, persis seperti suara emak saat Aris masih kecil. Emak, itu benar emak. Pak, lepasin saya. Emak butuh bantuan di luar. Pak Dadang tanpa membuka mata. Jangan lepaskan setirnya. Lihat mulutnya. Aris menoleh kembali ke arah wajah itu. Saat si emak itu membuka mulut untuk bicara lagi, Aris melihat barisan gigi yang tajam dan lidah yang bercabang hitam. Sosok itu tertawa melengking, suara yang merobek kewarasan Aris. Tiba-tiba, Pak Dadang meraih tangan Aris yang hampir melepaskan setir. Tangan Pak Dadang terasa sangat panas, membakar kulit Aris, menyentaknya kembali ke alam sadar. Sebut nama Tuhan, lawan Aris, lawan! Mobil itu berguncang hebat. Ban belakang selip menimbulkan kepulan asap putih yang tebal. Ambulans itu bergetar seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Dari arah ruang jenazah, suara hantaman keranda semakin menjadi-jadi. Blam, blam, blam. Pintu belakang ambulans mulai menganga besar, menampakkan kegelapan jalanan yang curam di belakang mereka. Sedikit lagi Aris, sedikit lagi puncak tanjakannya, teriak Pak Dadang. Aris memutar setir dengan sekuat tenaga, melawan tarikan tangan-tangan gaib yang mencoba membelokkan mereka ke jurang. Dia berteriak, sebuah teriakan murni yang keluar dari ulu hatinya, menyatu dengan raungan mesin yang seolah-olah sedang menjerit kesakitan. Tepat saat ban depan menyentuh bibir puncak tanjakan, seluruh lampu ambulans mati total. Kegelapan mutlak menelan mereka. Kegelapan di puncak tanjakan emak terasa pekat, seolah-olah cahaya pun takut untuk masuk ke sana. Ambulans itu berhenti tepat di bibir puncak. Mesinnya benar-benar mati. Tidak ada getaran, tidak ada suara knalpot. Namun Aris bisa merasakan mobil itu sedang ditarik oleh sesuatu dari arah depan. Sebuah tarikan yang halus namun tak terelakkan. Pak, lampunya mati semua. Saya nggak bisa lihat jalan, Pak, bisik Aris. Tangannya masih kaku mencengkram kemudi yang kini terasa sedingin es. Pak Dadang tidak menjawab. Dia duduk tegak, matanya menatap lurus ke depan menembus kegelapan. Di luar, kabut perlahan-lahan menyibak, menampakkan pemandangan yang membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Di puncak tanjakan itu, puluhan sosok berpakaian putih kusam berdiri berjajar di pinggir jalan. Mereka tidak bergerak. Wajah-wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa mulut. Namun Aris bisa merasakan tatapan mereka tertuju langsung ke dalam ambulans, ke arah keranda emak. Tiba-tiba, kaca jendela di samping Aris pecah berkeping-keping. Perang! Bukan karena lemparan batu, tapi karena tekanan dari luar. Ratusan tangan pucat yang tadi merayap di tanah, kini menjulur masuk melalui jendela yang hancur. Tangan-tangan itu kurus kering, kulitnya dingin dan licin seperti lendir ikan. Mereka mencengkram bahu Aris, menarik bajunya, mencoba menyeretnya keluar menuju kegelapan hutan. Di tengah kekacauan itu, suara langkah kaki yang berat dan terseret mendekat ke arah kabin depan. Sret, sret, duk. Sesuatu menghantam kaca pembatas yang sudah retak tadi. Kali ini hantamannya begitu kuat hingga kaca itu hancur berkeping-keping, menghujani bahu Aris dengan kristal tajam. Sebuah tangan yang kurus kering dengan kain kafan yang masih terikat di pergelangan tangannya menjulur masuk melalui lubang kaca pembatas. Tangan itu memegang bahu Aris. Ikut, Ibu Le. Itu suara emak, suara yang asli, suara yang sering menyanyikannya lagu tidur saat kecil. Begitu hangat, begitu penuh kasih, tapi di saat yang sama, begitu mematikan. Pak Dadang berteriak dengan suara menggelegar. Aris, lihat ke depan, lihat cahaya itu. Aris menangis histeris. Emak, sakit emak, lepasin Aris. Pak Dadang, Siti Aminah, jika kau sayang anakmu, pergilah, biarkan dia hidup.
Aris merasakan cengkraman di bahunya melenggang perlahan. Dia menoleh sedikit dan melihat wajah emak di balik lubang kaca pembatas. Wajah itu tidak lagi menyeramkan. Wajah itu kembali seperti wajah emak yang sedang tidur tenang, namun matanya mengeluarkan air mata darah. "Pergi, Aris, jangan, kembali," bisik emak. Tiba-tiba, sebuah dorongan hebat menghantam bagian belakang ambulans. Mobil itu melesat maju menembus barisan sosok-sosok putih di puncak tanjakan. Aris memejamkan mata saat mobilnya seolah melayang di udara selama beberapa detik, sebelum akhirnya mendarat dengan guncangan keras di aspal yang mulus. Cahaya lampu jalan yang kuning terang mendadak sambar masuk ke dalam kabin. Suara hiruk-pikuk kehidupan, suara jangkrik, suara angin yang normal, dan suara mesin ambulans yang tiba-tiba menyala kembali memenuhi indera Aris. Mereka sudah melewati puncak. Tanjakan emak sudah tertinggal di belakang, tersembunyi di balik kabut hitam yang pekat. Pak Dadang menghela nafas panjang, kepalanya terkeladai di setir. "Kita sampai, Mas. Kita sudah di jalur utama." Aris tidak bisa bicara. Dia hanya menatap bahunya. Di sana, di jaketnya yang robek, terdapat bekas telapak tangan berlumpur yang perlahan-lahan menghilang, meninggalkan bau melati yang sangat harum. Ambulans itu melaju membelah kabut pagi yang tipis di pintu masuk desa. Tidak ada lagi guncangan hebat. Tidak ada lagi bau amis yang menyesakan. Jalanan aspal menuju rumah tua emak terasa begitu halus, seolah-olah aspal itu menyambut kepulangan sang pemilik rumah dengan karpet beludru. Pak Dadang menyandarkan punggungnya ke jok. Tangannya yang gemetar perlahan mulai stabil. Dia mematikan sirine yang sejak tadi sebenarnya tidak pernah dia nyalakan. Namun entah kenapa suaranya sempat terdengar di sepanjang tanjakan. "Mas Aris," suara Pak Dadang sangat pelan, serak karena terlalu banyak berteriak dan berdoa. "Kita sudah sampai. Lihat, itu bendera kuningnya sudah dipasang." Aris menatap keluar jendela. Di depan gerbang kayu rumah masa kecilnya, beberapa tetangga sudah berkumpul. Mereka memegang obor dan lampu senter. Wajah-wajah mereka tampak cemas, namun lega melihat ambulans putih itu akhirnya muncul dari balik tikungan hutan. Aris merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Rasa takut yang tadi mencengkeram jantungnya kini menguap, berganti dengan kehampaan yang dingin. Namun saat dia mencoba menggerakkan bahu kirinya, tempat tangan emak mencengkeram tadi, dia merasakan rasa panas yang menjalar, seperti bekas luka bakar yang baru saja mengering. "Pak Dadau, Mas, saya minta maaf. Saya nggak akan ikut turun ke dalam rumah. Saya harus segera balik. Saya nggak kuat lihat wajah emakmu lagi." Aris menatap lurus ke depan. "Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah mengantar kami sampai sini. Kalau bukan karena Bapak, bukan karena saya, Mas. Itu karena emakmu. Dia yang melepaskan kita. Dia memilih untuk tetap tinggal di tanjakan itu agar Mas bisa lewat." Ambulans berhenti sempurna. Pak Dadang turun perlahan, lalu ke belakang untuk membuka pintu jenazah. Aris mengikuti dengan langkah yang berat. Kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Saat pintu belakang dibuka, para tetangga mendekat dengan wajah duka. Aris mempersiapkan dirinya untuk melihat kekacauan di dalam, keranda yang terbalik atau kain kafan yang berantakan. Namun saat pintu terbuka luas, bau melati yang sangat harum meledak keluar, menyapu wajah semua orang. Keranda itu berada tepat di posisinya. Kain hijau penutupnya terlipat sangat rapi di atas peti, seolah-olah ada tangan yang baru saja menyetrikanya. Dan di dalam sana, jasad emak tampak begitu damai. Tidak ada lagi tanah merah, tidak ada lagi wajah yang hancur. Wajah emak terlihat 10 tahun lebih muda, dengan segaris senyum tipis di bibirnya yang pucat. "Pak RT, alhamdulillah sampai juga, Riz. Perjalanannya lancar kan? Gak ada kendala di jalur baru." Aris terdiam sejenak, menatap ke arah hutan yang gelap di kejauhan. "Lancar, Pak. Kami lewat jalur lama. Emak mau pamit sama teman-teman di tanjakan emak." Tetangga lain mengernyitkan dahi. "Jalur lama? Tanjakan emak? Riz, jalan itu sudah runtuh total 2 tahun lalu. Gak mungkin ada mobil yang bisa lewat sana, apalagi ambulans seberat ini." Jantung Aris berdegup satu kali. Dia menoleh ke arah Pak Dadang, tapi sopir itu sudah naik kembali ke kabin dan menyalakan mesin dengan terburu-buru. Pak Dadang menatap Aris melalui spion samping, matanya penuh ketakutan yang murni. Saat matahari mulai naik, menyinari tubuh Aris yang berdiri di samping keranda, dia melihat bayangannya sendiri di atas tanah. Aris membeku. Di bawah sinar matahari pagi yang terang, bayangan Aris tidak berdiri sendirian.
Di samping bayangan tubuh Aris, ada bayangan sosok wanita tua yang bungkuk, yang tangannya tampak sedang membelai kepala bayangan Aris dengan lembut. Aris menyentuh kepalanya sendiri, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya angin pagi yang dingin. "Ayo Aris, bawa masuk emak ke dalam," ajak Pak RT sambil menepuk Aris. Aris mengangguk pelan, tapi dia tahu satu hal. Dia tidak benar-benar membawa emak pulang. Separuh dari jiwanya dan separuh dari jasad ibunya telah tertinggal selamanya sebagai penjaga baru di tanjakan emak.